Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama materi Budi Pekerti pada kesempatan ini. Materi Budi Pekerti kali ini adalah tentang dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Hal yang pertama adalah tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu perkembangan teknologi dan komunikasi merupakan salah satu dampak dari perkembangan zaman yang kian harinya mengalami kemajuan yang pesat. Alat komunikasi yang digunakan manusia sejak dahulu hingga sekarang selalu mengalami perkembangan. Sorot sinar atau cahaya, sinar api, sinar lampu, dan sinar baterai dapat digunakan untuk komunikasi pada zaman dahulu. Bagi orang-orang di pedalaman, api sangat berperan penting dalam kehidupan. Ya, sinar lampu dipasang di jalan-jalan raya di kota dengan warna-warni hijau, kuning, merah, ya, dapat mengatur lalu lintas atau yang dikenal dengan lampu merah, ya. Kalian kalau lampu merah di dekat sekolah kita ada itu. Sinar baterai yang diatur panjang pendek nyalanya dapat digunakan pada pelajaran huruf Morse, ya, bagi yang pramuka bisa digunakan sebagai alat komunikasi sandi dalam latihan kepramukaan. Bunyi juga menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Saat ini juga bisa, ya. Bunyi yang timbul oleh suatu benda dapat digunakan untuk sarana komunikasi, misalnya bel, lonceng di sekolah, genta, beduk, ya, di musola atau di masjid, pipa besi, kentongan, lesung, dan lain-lain. Nah, ini kita lihat, kalian bisa lihat, ya. Ini alu ini yang ada gambar. Nah, ini alu, ya. Ibu-ibu di kampung seperti itu. Kalau ini di sekolah, ya. Ya. Surat. Nah, saat ini dan dahulu juga sudah mengenal surat. Perkembangan surat menyurat sangat bervariasi, ya. Karena melalui jasa pos dapat kirim surat ke tempat yang kita tuju kalau menggunakan HP dapat mengirim lewat SMS atau WA atau lain-lainnya, ya. Ada apalagi Facebook, apalagi tuh, ada email, ya, dan lain-lain. Banyak faksimil juga bisa. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang informasi dapat mengatasi jarak waktu dan tempat tidak begitu jauh jadinya, begitu cepat, ya, praktis, hemat biaya tentunya. Telegram, apa itu telegram? Berita atau pesan yang diberikan melalui telegraf disebut telegram. Nah, atau sering disebut kabar kawat atau surat kawat. Ini zaman dahulu, ya. Telegraf adalah pesawat untuk mengirim berita cepat ke tempat yang lebih jauh dengan kawat dan kekuatan listrik. Biaya pengiriman berita dengan telegraf itu termasuk mahal karena perhitungannya dilakukan untuk setiap huruf. Waduh, makanya kalau dulu itu beritanya singkat, padat, karena perhitungannya dengan jumlah huruf yang digunakan. Tetapi dibandingkan manfaatnya diperoleh termasuk murah, ya, karena bisa menjangkau tempat yang jauh. Telepon, setahu telepon pertama kali ditemukan oleh Alexander Graham Bell, ya, seorang berkebangsaan Amerika Serikat tahun 1876. Yang sebelumnya pada tahun 1874 Bell menemukan dasar pengiriman surat melalui listrik, ya, yang tadi telegraf tadi. Bagi yang tidak memiliki telepon sendiri dapat menggunakan jasa dari wartel. Nah, dulu ada wartel, ya, wartel atau wartel, ya. Adanya telepon HP akan lebih memudahkan dalam berkomunikasi baik dengan suara langsung atau dengan pesan tertulis atau SMS, WA, dan lain-lain. Radio ditemukan pertama kali oleh C. Marconi pada tahun 1895. Pemancar radio milik pemerintah adalah RRI, Radio Republik Indonesia. Sekarang banyak pemancar radio milik swasta
Dulu radio menggunakan listrik rumah. Setelah ditemukan transistor, maka radio dapat menggunakan batu baterai. Ya, fungsi transistor adalah untuk penguat listrik. Dengan melalui radio kita dapat mendengarkan berita dan musik, hiburan dan lain-lainnya. 7. Televisi berkembang sangat maju. Dahulu gambar TV hanya berwarna hitam putih. Ya, kalian tidak mengalami nih. TV hitam putih ditemukan oleh John Logie Baird, orang Inggris pada tahun 1926. TV berwarna ditemukan oleh Peter Karl Goldmarks, orang Hungaria pada tahun 1940. Jaringan penyiaran tidak mengalami hambatan dengan menggunakan jaringan sistem satelit. Stasiun TV kemudian dibangun oleh pemerintah. TVRI untuk Indonesia ya, dan swasta banyak sekarang. TV swasta. Media cetak sebagai sarana komunikasi juga informasi. Selain media elektronik seperti radio, TV, dan telepon, ada pula yang termasuk dalam media cetak, misalnya koran, majalah, tabloid, dan buku. Koran tertua lahir di Cina pada tahun 400 Masehi. Nama koran itu Chin Ti Kuan Po. Koran berbahasa Indonesia lahir di Semarang pada tahun 1860 bernama Slompret Melayu. Nah, jadi begitu anak-anak, informasi atau komunikasi itu penting sekali buat kehidupan kita. Nanti Bapak akan tes dari hasil dari pembelajaran ini. Kalian pelajari dan disalin di buku Budi Pekerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.